Selamat berjumpa kembali umat Tuhan yang terberkati dalam acara renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyungra Residen. Sebelum kita akan membaca Alkitab, maka mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Tuhan Yesus, ketika kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami tak hanya membaca tulisan yang ada dalam Alkitab secara mati sebagaimana tertuliskan di sana semata, tetapi kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang menyapa kami secara pribadi. Kami boleh dimampukan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu agar mengetahui apa yang Kau maksudkan dalam firman itu, dan bahkan dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan setiap hari kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah kami panjatkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat bagian A. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya. Renungan kita hari ini saya berikan judul mendengarkan kehendak-Nya dalam iman. Umat Tuhan, salah satu organ tubuh kita yang cukup penting agar kita bisa melakukan tindakan dengan tepat ataupun merespons sesuatu dengan tepat adalah telinga kita, selain otak tentunya. Sebab melalui telinga kita mampu mendengar suara yang dapat memberikan bahan pertimbangan bagi otak untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu. Hal ini berarti kejelasan dan keutuhan informasi yang kita peroleh dari pendengaran sangat penting agar otak kita mampu mengolah data tersebut dengan baik, sehingga pada akhirnya mampu memberikan respon secara tepat dan benar. Oleh karena itu sekali lagi, dibutuhkan kesetiaan untuk mendengarkan dengan baik, tak hanya mendengar. Mengapa? Karena kalau hanya mendengar itu hanya sambil lalu, tetapi mendengarkan tidak demikian. Sebab untuk mendengarkan dibutuhkan kesetiaan untuk dengan sungguh-sungguh memasang telinga kita, namun juga sekaligus memberikan perhatian yang utuh atas apa yang kita dengar. Kesemuanya ini akan menjadi semakin kuat dengan kita mau mengosongkan diri kita dan memberikan diri kita pada seseorang yang sedang berbicara kepada kita. Inilah yang sesungguhnya sedang dikerjakan oleh Abram ketika dipanggil oleh Allah. Abram mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh dan bahkan kemudian mempercayai kebenaran firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar percaya, namun kemudian Abram melakukannya. Mengapa saya menyatakan bahwa Abram mempercayai firman Tuhan? Sebab apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Abram, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada saat itu. Sebab kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-30, di sana dinyatakan kondisi Sarai sebab tertuliskan demikian. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Oleh karena itulah Abram sejatinya punya dasar yang sangat kuat untuk mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Namun tidak demikianlah yang dilakukan oleh Abram. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan yang menjanjikan berkat, menjadikan penyertaan, menjadikan perlindungan bagi dia, maka pergilah Abram sesuai dengan firman Tuhan. Abram tak hanya mendengarkan firman Tuhan, melainkan mendengarkan firman Tuhan tersebut dalam iman, bahwa firman Tuhan ya dan pasti. Hal yang sama sebenarnya diinginkan Tuhan atas kita dalam membangun relasi dengan Tuhan. Allah menginginkan kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Memang benar dalam perjalanan hidup kita tak senantiasa mudah, namun ada banyak kerikil yang tajam yang dapat saja melukai kita. Bukankah hal yang sama sebenarnya terjadi dalam perjalanan hidup Abram? Namun dalam kesemuanya itu kita saksikan bagaimana Allah menyertai Abram, dan bukankah hal yang sama juga akan Allah lakukan atas kita,
yaitu Allah menyertai dan Allah terus berkarya atas kita. Hal ini menjadi semakin bermakna, saudara, ketika kita masuki masa-masa prapaskah ini. Saat kita jalani berpuasa sambil membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka inilah latihan iman kita yang sangat bermakna. Sama seperti Abraham yang tak hanya mendengarkan firman Tuhan, inilah juga yang diinginkan oleh Allah. Tak hanya kita sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kemudian segera meresponi firman Tuhan itu dengan melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari. Abraham mendengarkan firman Tuhan yang memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dan dia segera meninggalkan Ur Kasdim menuju kepada tempat yang Allah tuntun. Hal yang sama didambakan Allah atas kita. Ketika Allah menyampaikan kebenaran firman-Nya atas kita, maka Allah mendambakan kita untuk mempercayai kebenaran firman itu dan bahkan kemudian melakukannya dalam hidup sehari kita. Kiranya melalui renungan harian masa prapaskah ini, iman kita semakin terbentuk dengan baik, dan kesetiaan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan menjadi semakin lama semakin terbentuk dengan baik. Kita mampu mencerminkan gambar Allah dalam kehidupan kita sehari, sebab kita mampu mendengarkan firman Tuhan dalam iman yang utuh. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber firman yang hidup, tolonglah kami agar dapat menghidupkan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami untuk senantiasa mendengarkan firman dan meresponinya dalam pergumulan, tantangan, dan pencobaan hidup kami dengan terus melandaskan kepada kebenaran firman. Dan percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa dan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, sehingga nama-Mu terus dimuliakan di dalamnya. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Selamat menghayati masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita.